Oke. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pada para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan tatap maya virtual pada sore hari ini. Tentunya ada beberapa mahasiswa yang memang berbarengan terkait hal ini. Ya, kami sambil menunggu untuk bisa hadir pada pertemuan sore hari ini. Tentu ucapan terima kasih kepada saudara semuanya, para mahasiswa yang sudah hadir. Dan untuk perlu diketahui, saya menggunakan dua aplikasi di laptop dan di HP yang kebetulan memang laptopnya dari kemarin kurang bersahabat, maka saya gunakan HP untuk komunikasi saat ini. Oke, saudara sekalian, eh, sebelum saya mulai, mungkin ada yang ingin saudara tanyakan terkait perkuliahan selama ini. Belum ada pertanyaan? Oke, kalau memang belum, kita lanjut ya. Langsung kepada materi kita. Saya akan share materi yang terkait tentang pertemuan kali ini. Pembahasannya adalah pentingnya moderasi beragama. Bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Siap. Uh, Terkait tentang materi ini sudah saya sampaikan di Ulon ya, bisa dilihat, bisa dibaca juga di sana. Maka untuk itu akan kami sampaikan tujuan dalam materi di modul ke-7 ini adalah diharapkan mahasiswa mampu dan memahami tentang salah satu solusi dalam menghadapi radikalisme, yaitu dengan adanya moderasi beragama. Konsep-konsep mulai dari masyarakat Indonesia dalam negara kesatuan, Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis,
bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keberagaman dapat menjadi kekuatan terpadu yang mengintegrasikan masyarakat, tapi juga dapat menjadi penyebab konflik antar budaya, ras, suku, agama, dan nilai dalam kehidupan. Keanekaragaman budaya multikultur adalah perilaku budaya yang ditimbulkan oleh persinggungan berbagai budaya dan interaksi berbagai individu dan kelompok. Peristiwa alam dengan gaya hidup yang berbeda dan spesifik. Keragaman budaya, latar belakang keluarga, keragaman agama dan etnis saling mempengaruhi dalam masyarakat Indonesia. Mukliana mengatakan dalam pertukaran horizontal antar komunitas, konflik antar suku masih terjadi di berbagai daerah, mulai dari stereotip dan prasangka dan diskriminasi antar suku hingga konflik terbuka dan pembantaian antar suku hingga memakan korban jiwa. Persaingan antar suku tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga antar elit politik, bahkan ulama untuk menduduki tempat di berbagai institusi. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis mencakup 3 wilayah, yaitu ada affiliation, kerjasama, cooperation and resolution konflik, kerjasama dan penyelesaian konflik, fitness, care and affection, empathic skill, keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Menurut Curtis tahun 1988, perbedaan suku, agama, bahasa, dan keragaman nilai dalam kehidupan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai konflik, merebaknya kekerasan antar kelompok secara sporadis. Di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan konflik sosial yang menunjukkan betapa rapuhnya rasa persatuan yang terjalin dalam negara bangsa Indonesia. Betapa seriusnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Konflik kekerasan di Indonesia seringkali berakhir dengan bencana kemanusiaan dan seringkali berkembang dan meluas dalam jenis dan partisipan. Hal ini membuat proses penyelesaian konflik memakan waktu yang lama dan membawa kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang sangat besar. Berdasarkan masalah yang datang dan pergi ini, Indonesia mungkin berada dalam situasi darurat yang rumit. Konflik dan kekerasan telah memasuki semua bidang masyarakat. Ya, ini tidak bisa dipungkiri kan, memang pernah kejadian konflik antar suku atas nama agama, organisasi masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. Itu pernah mewarnai tentunya terhadap perkembangan masyarakat dan bangsa ini. Dulu pernah kejadian sekitar tahun 1998 kalau tidak salah, bagaimana terjadinya reformasi itu juga tentu memakan banyak korban. Sebelumnya itu ada konflik yang terjadi antara suku tertentu, baik itu mengatasnamakan dasar agama dan sebagainya. Terjadinya pembantaian dan sebagainya pernah terjadi di negara yang kita cintai ini. Nah, makanya dalam hal ini ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang moderasi beragama, diharapkan ya meminimalisir terhadap konflik-konflik yang terjadi.
Selama ini faktor pemicu perilaku kekerasan seringkali menjadi sumber konflik yang salah penanganan. Konflik adalah sumber kekerasan. Karena di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum diselesaikan. Konflik telah mencapai tingkat kekerasan yang dapat ditentukan karena konflik tidak ditangani dengan baik atau diabaikan. Sutanto 2005, budaya kekerasan menitik beratkan pada konsep konflik sebagai sabotase. Konflik dipandang sebagai perjuangan antara yang baik dan yang jahat, hitam dan putih, menang dengan kalah, untung dan rugi. Jika keberadaan konflik dipandang negatif dan diselesaikan secara kompetitif, maka konflik dapat dianggap sebagai penyebab kekerasan yang wajar. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk menangani konflik secara lebih serius guna menciptakan perdamaian sosial. Dalam konteks sosial, beberapa kontrol terhadap perilaku yang bertentangan ditegakkan secara ketat, tetapi beberapa mengembangkan metode pendidikan. Misalnya dalam pendidikan ada 3 metode pendidikan biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik siswa. Yang pertama, pendidikan perdamaian yang dikembangkan dengan kurikulum sekolah, kemudian latihan resolusi konflik yang konstruktif, dan yang ketiga, mediasi dan negosiasi teman sebaya. Ini menurut Gerstein Musberger 2003. Model resolusi konflik yang efektif antara lain meningkatkan pemahaman siswa tentang solusi konflik yang konstruktif, lebih pro-sosial, dan mampu menghindari menjadi korban kekerasan. Bagi penyuluh agama, sebagai pelayan publik, fenomena keragaman budaya menuntut mereka untuk memahami pengetahuan dan kesadaran multikulturalisme, sehingga mampu menghadapi perbedaan, betapapun berbedanya kelompok sasaran. Penyuluh serta meningkatkan kesadarannya memahami sepenuhnya keragaman budaya dan memahami bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip, dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan masyarakat multikultural, promotor diharapkan menjadi agen perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik. Dan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok sasaran. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan publik dari berbagai kelompok masyarakat, maka cakupan pelayanan yang dihadapi penyuluh semakin luas. Oleh karena itu, multikulturalisme perlu dipahami agar dapat berperan lebih besar dalam pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian adalah kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya dan moderasi beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur. Pembahasan radikalisme memiliki beberapa arti, antara lain: satu, berasal dari bahasa Latin radik yang berarti akar, pangkal, bagian, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut The Courses of Oxford Dictionary 1987, radikal memberi arti akar, sumber, dan asal mula. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, serta sikap ekstrim dalam aliran politik. Menurut Horace M. Kallen, radikalisme memiliki kepercayaan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa dalam gerakan
sosial kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Maka dari itu dapat disampaikan, disimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap ideologi atau paham yang mereka anut, yang menggunakan kekerasan serta sikap ekstrim untuk mencapai tujuan dari hal-hal mereka anut tersebut. Tentunya, gerakan radikalisme ini bukanlah gerakan yang muncul dengan begitu saja, tetapi muncul karena adanya suatu latar belakang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di antaranya nomor satu, ada faktor kultural. Faktor ini terjadi karena di dalam masyarakat sering ditemukan usaha-usaha untuk melepaskan diri dari jejaring kebudayaan tertentu yang tidak dianggap sesuai. Yang kedua, faktor kebijakan pemerintah. Radikalisme umumnya terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak dalam memperbaiki situasi ataupun keadaan akibat berkembangnya kemarahan serta frustasi kelompok orang yang terjadi akibat dominasi baik itu ideologi, militer maupun ekonomi oleh negara-negara besar. Faktor sosial dan politik, adanya pandangan yang salah tentang suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikal, konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal menggunakan cara kekerasan dalam menentang serta membenturkan kelompoknya dengan kelompok lain. Dalam hal ini, kaum radikal menganggap bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh sejarah sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuasaan yang mendominasi kelompok itu. Umumnya dengan menggunakan bahasa atau simbol tertentu untuk mencoba menyentuh emosi dari sebagian publik ikut dalam perlawanannya. Lalu agar kita dapat menghindari radikalisme, kita harus mengetahui ciri-cirinya antara lain, yaitu anti Pancasila. Jadi radikalisme menolak tentu tentang Pancasila, kemudian anti kebinekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945, umumnya menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan keinginan serta tujuannya. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian memiliki sikap fanatik, merasa benar sendiri, dan menganggap sesuatu yang berbeda itu salah. Yang selanjutnya, bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain. Salah satu solusi dalam menghadapi radikalisme yaitu dengan adanya moderasi beragama. Moderasi beragama secara etimologi, moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasyatiyah, yang berarti memiliki padanan makna tawasud, tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun berimbang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi secara etimologi merupakan tengah-tengah, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Saudara sekalian yang berbahagia, secara terminologi, moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri, eksklusif, dan penghormatan praktek agama lain yang berbeda kepercayaan yang disebut dengan inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Secara histori, moderasi merupakan budaya keragaman plural dan multikultural yang dimana sesuai Pancasila yang menyandangkan budaya yang menyandingkan budaya bernegara dan beragama. Menurut Quraisy Shihab, dalam moderasi beragama memiliki pilar, di antaranya adalah keadilan, kesamaan hak untuk berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama.
bukan ukuran ganda. Kemudian keseimbangan terdapat beragam bagian dengan tujuan tertentu, dengan syarat dan keadaan tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Kemudian ada toleransi, sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk mengekspresikan keyakinannya dan mengeluarkan pendapat walaupun berbeda dengan apa yang kita yakini. Kemudian moderasi beragama memiliki macam-macam bentuk yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, moderasi pikiran, kemampuan memadukan antara teks dan konteks. Yang kedua, moderasi gerakan, mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran yang dilandasi dengan prinsip perbaikan dan dengan cara yang baik pula. Kemudian moderasi perbuatan, penguatan relasi antar agama, tradisi, dan kebudayaan masyarakat setempat yang menimbulkan dialog dan menghasilkan kebudayaan baru. Moderasi beragama sendiri memiliki beberapa ciri yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama ada tawasud yang disebut dengan pertengahan. Mengambil jalan tengah yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, berlebih-lebihan dan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Tawazun adalah berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik dunia maupun ukhrawi. Tugas dalam menyatakan prinsip yang dapat antara bedakan antara inhira, penyimpangan, dan ikhtilaf, perbedaan. Yang ketiga ada iktidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu yang terjadinya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Tasamuh ada toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan yang di dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. 5. Musyawarah egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal usul seseorang. Syukur atau musyawarah yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh, keenam surah musyawarah. Setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip mendapatkan kemaslahatan di atas segalanya. Islah reformasi yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemampuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, maslahah ammah dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazah al-ghadi ma'mil salih wa al-akhzu bi al-jadidi al-aslah. Meletakkan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal yang lebih relevan. Sudah mana tadi ya? Untuk Bapak ya. Sampai mana tadi? Kok lari? Masih ada di forum? Dengar suara? Mana gelombang suaranya? Halo? Ada, Pak. Oke. Lanjut ya. Kemudian ada yang disebut dengan ini ada
Tawasud. Ada moderasi beragama sendiri memiliki beberapa ciri yang dapat ketahui, yaitu tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Tawajun itu berkeseimbangan. Kemudian lanjut pada nomor 3, itidal, tegak lurus. Ya. Tasamuh itu toleransi. Jadi nomor 2 apa? Tawazun. Kemudian ada nomor 5, musawah egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan dari seseorang. Surah musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Kemudian islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengkondisi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpihak pada kemaslahatan ummah, maslahah ammah dengan tepat berpegang pada prinsip al-muhafadah ala al-qadimi al-salih wal akhzu bil al-jadidi al-aslah, melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Al-aulawiyah mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ikhwah yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Tahu wa ibtikar dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut tidak mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Radikalisme adalah paham atau yang disebut dengan aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sikap ekstrim dalam aliran politik, sedangkan moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri, eksklusif, dan penghormatan praktek agama lain berbeda dengan kepercayaan inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman dalam berbagai praktek beragam. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga tercipta kerukunan intra umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dan pemerintah. Dalam membangun sikap moderasi beragama, ada dasarnya adalah menanamkan adab dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu dapat pula mempertajam ilmu dengan baik, baik itu ilmu agama, duniawi. Pembentukan sikap moderasi itu juga dapat dilakukan dengan memperluas relasi sehingga memahami dengan betul arti perbedaan. Masya Allah. Di era modern, paham-paham radikal dapat teranalisir dengan konsep moderasi beragama. Islam menjadi satu contoh dalam implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi jalan tengah sekaligus sebagai solusi agar tidak terjadi paham yang radikal bahkan intoleran. Saling hormat dan menghormati antar agama menjadi kunci agar tidak terjadi perbedaan sekaligus sebagai identitas yang harus dimiliki antar umat beragama. Oke, materinya sepertinya sudah habis ya. Kita lanjut diskusi kita. Silakan saudara sekalian yang ingin ditanyakan. Yuk kita diskusi dulu. Eh, apa yang ngantuk-ngantuk sampai ini. Ya. Oke, silakan. Oh, mau nanya soal Ya. UTS saja. Memastikan jamnya di jam berapa ya, Pak?
Ya coba disepakati kira-kira kalau tidak salah saya setting jam 2 sesuai dengan jadwal. Oh, sesuai dengan jadwal. Iya, Oke, gimana Pak, kalau menurut? gitu. Nggak apa-apa ya? Mungkin ada yang pendapat lain? Saya sesuaikan dengan jadwal. Terus kemudian untuk soalnya ada kurang lebih 10 soal. Maaf, 5 soal yang nanti bisa saudara jawab. Poin dari setiap soal itu kurang lebih ada poinnya ya 20 poin. Kalau menjawab satu soal dan itu benar, maka dapat nilai itu dengan poin 20. Ada 5 soal berarti 20 kali 5 100. Dan soalnya apa ya? Seperti pada modul yang sudah saya sampaikan, modul 1 sampai modul 7 ya. Silahkan dipelajari dan kemudian kerjakan dengan teliti soal apa dengan menggunakan template yang sudah disiapkan Undira, bisa diketik saja jawabannya, bisa berupa PDF atau bisa juga berupa Word gitu. Oke, lagi silakan yang mau Terus ditanyakan. nanti kita harus pakai Gmeet apa enggak sih, Pak? Iya, itu yang apa ya? Yang saya kurang begitu paham. Maksudnya eh, untuk sekarang ini pakai Gmail atau tidak ya? Ya sepertinya kita kalau memang pakai Gmail ya Gmail, kalau enggak ya sudah, yang penting soal sudah saya share, nanti saudara tinggal mengirimkan jawabannya, bisa di kuliah online kalau memang itu cukup, kalau enggak nanti saya berikan link Google Drive untuk mengirimkan jawaban di sana. Oke, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan saya berharap apabila di antara saudara ada yang sedang kerja dan sebagainya, mohon untuk pas semester ini harus sebaik mungkin bagaimana bisa mengikuti ujian semester, UTS-nya ya, UTS-nya tidak ketinggalan, dan saya berharap tadi itu mahasiswa bisa menyelesaikan eh, tugasnya dengan benar dan lulus, tentunya itu harapan saya. Kalau nanti ada yang eh, kerja, mohon itu juga disesuaikan, atau maksudnya jauh-jauh hari itu sudah diperhatikan. Ya, ya nunggu sepakatan saja kira-kira teman-teman enaknya sesuai dengan jadwal kuliah atau dirubah di jam 19. Ada yang bentrok enggak dengan mata kuliah lain kalau jam 19? Silakan untuk berpendapat, mungkin teman-teman yang lain. Monggo yang lain. Sambil nunggu kita akan absensi ya. Boleh minta izin untuk bisa dibuka kameranya, bisakah? Saya akan screenshot.
akan saya screenshot kehadiran saudara pada hari ini. Ya, silakan dibuka kameranya. Ada 17 mahasiswa yang hadir di kolom email kita. Oke, lanjutnya saya akan absensi kehadiran saudara pada pertemuan kali ini. Saya share absensinya. Oke, saya absen dari atas. Anissa Fitria Salsabila ada. Hadir Pak. Anissa. Kemudian Dea Agita Abbas. Dea Agita Abbas ada. Pak, Dea ada kelas bahasa Inggris. Oh, berbarengan ya. Oke. Kalau yang berbarengan mohon maaf dikasih tahu ya biar kita absenkan juga ya. Kemudian Fadia Nahrulizah ada. Fadia Nahrulizah. Kemudian Muhammad Dodi Febrian. Muhammad Dodi Febrian. Selanjutnya Ratna Juwita. Saya Pak. Ya. Sasi Suci Prasastiningrum Laksono. Masih ada kelas Inggris juga Pak. Oke. Satria Baruansah Saya, Wijaya. Ya, kemudian ada Vera Oktaviani. Vera juga ada kelas Inggris Pak. Oke, Andi Cesaria Hadir, Pak. Nurrahmatia Samad. Hadir, Pak. Oke. Artika Saidina Putri. Hadir Pak. Azahra Mia Priyanti. Hadir, Pak. Kemudian Bagas Akil Fadlur Rahman. hadir Pak. Desana Setianingsih. Hadir Pak. Devi Pratiwi. Hadir Pak. Dia Putri Rahmatika. Dia hadir Pak. Ica Riani. Ica Riani. Ica hadir Pak, dia ada di Jimit. Oke. Kamilia Surahman. Kamilia hadir Pak. Aduh, Masya Allah. Kok balik lagi nih?
Maaf, ada yang error nih, absen. Waduh, jadi absen tadi. Amelia ya. Lisa Hermalia Latifa ada. Lisya hadir, Bapak. Monica Aprilia. Monica hadir, Pak. Muhammad Rafli Efriansah. Rafli hadir, Pak. Mukta Primadi Nugraha. Mukta Primadi Nugraha. Nurindah Apriani. Hadir, Pak. Fajar Dika Dwi Cahya. Fajar hadir, Pak. Putri Salwa Puspitasari. Hadir, Pak. Raditya Anugrah Iskandar. Raditya tadi sempat hadir, Pak, tapi katanya lagi ngantar keponakannya beli obat. Oke. Rahma Novaldila. Rahma hadir, Pak. Rahmawati. Hadir, Pak. Ridho Firmansyah. Ridho hadir, Pak. Safira Nur Hidayati Ari Surya. Safira hadir, Pak. Siska Nur Aini. Hadir, Pak. Siti Alfiah. Hadir, Bapak. Vina Yudiana Az-Zahra. Vina Yudiana Az-Zahra. Kemudian Apriska Raidistia. Hadir, Pak. Siapa yang belum dipanggil? Sudah semuanya? Ya, oke, saudara sekalian yang berbahagia terkait tentang kembali perkuliahan kita karena pekan depan ujian UTS, maka disiapkan bagaimana saudara baca-baca modul yang sudah ada dan nilai UTS itu nanti akan bisa terinput di Siska dan saudara bisa ngikutin ujian. Tentu jangan lupa terkait tentang kewajiban yang harus terpenuhi. Terus kemudian apabila kewajiban itu belum terpenuhi, belum saudara laksanakan, biasanya akan menjadi masalah. Bapak tidak bisa input nilainya. Terus kemudian kalau sudah ketinggalan, itu biasanya akan bermasalah ke depannya. Jadi saya harapkan saudara sudah bisa memahami sendiri, lakukan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini juga dengan cara yang baik. Tentu semuanya perjuangan ya. Di kuliah itu perjuangan, sama juga bekerja juga perjuangan. Maka lakukanlah dengan maksimal, berharap kepada Allah SWT diberikan kemudahan dalam perkuliahannya, diperlancar perjalanan kuliahnya, dan kemudian beberapa kewajiban-kewajiban itu harus kita kerjakan. Misalkan ada di forum, di modul, di kuis, saudara kerjakan itu. Kewajiban-kewajiban itu jangan sampai kita lewatkan, ketinggalan dan sebagainya. Dan harapan saya secara pribadi, nanti nilai-nilai itu yang sudah terkumpul kan di dalam forum, jadi ada mahasiswa yang belum ada poin nilainya, bisa nanti dikabarkan kepada Bapak. Terus juga
Mungkin pada UTS ke depan ada berbarengan kegiatan juga dikabarkan supaya tidak ketinggalan. Karena kan kasus yang terjadi kemarin ada mahasiswa yang mau ujian skripsi sepertinya atau mau wisuda, tetapi ada salah satu syarat mata kuliah di MKCU yang belum lulus, yaitu tadi ya dia tidak bisa mengerjakan, tidak bisa ikut karena dilihat kehadirannya sangat kecil, sangat minim. Terus bila dibantu pun, waktu itu kami berikan solusi untuk mengirimkan jurnal, tetapi rupanya juga kesibukan juga ya. Sampai Kak Prodi menanyakan bagaimana mahasiswa ini bisa dibantu atau tidak, karena rekam jejaknya ada itu kelihatan ya, rekam jejaknya selama ini keaktifan perkuliahan juga kelihatan ada ya. Mohon maaf, akhirnya dengan berat hati dia harus tunggu dulu lulus satu mata kuliah tadi. Di antaranya adalah mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi saudara mohon kerjasamanya ya, supaya saya sebagai dosen memberikan nilai kepada saudara itu tidak ada kendala. Silakan Vina Yudiana Azhara. Vina mau nanya apa? Bapak maaf, Vina hadir ya Pak? Hadir ya. Tadi udah di absen belum ya? Sudah kan? Terus kemudian Muhammad Dodi mau nanya apa? Pak, Muhammad Dodi? tadi hadir Pak. Iya, oke, sebentar ya. Saya cek ulang ya. Iya Pak. Muhammad Dodi ya, oke, sama Vina. Sebentar. Makasih ya Pak. Iya. Ini Vina hadir ya. Mukta nggak ada ya, Mukta? Ada Mukta nggak? Mukta Primadi Nugraha. Oke. Jadi siapa lagi mungkin ada yang Saya Vera Oktaviani hadir. siapa Neng? Vera Oktaviani. Vera. Bentar ya. Vera. Baik, Pak. Iya. Iya, Vera udah. Terus siapa lagi? Baik, Pak. Masih Terima ada? kasih. Ya, Bapak, sama-sama. mohon maaf. Pak Dia Iya. Nahruliza hadir, Pak. Pak Dia Nahruliza hadir. Ya. Sudah Bapak Terima kasih, hadirkan. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, Agita Abbas hadir. Udah Siapa, Neng? Pin. Ya, Agita Abbas. Sebentar. Ini tadi. Jadi siapa? Mohon diulang namanya. Dea Agita Abbas Pak. Dea ya. Ya, udah Bapak checklist. Ada Baik, lagi? Pak. Ya. Sasi Suci. Ya, siapa nih namanya? Ini yang kenceng suaranya. Sasi Suci, Pak. Sasi.
Ya, sudah nih. Sasi suci prasasti ningrum laksono. Udah. Betul, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, waktu maghrib sudah tiba ya. Kita tadi sudah dari jam 5. Selamat menjalankan ujian tengah semesternya ya. Semangat, lakukan. Sepertinya jadwalnya sesuai dengan jadwal kuliah. Kalau tidak ada gimit ya, maksud saya nunggu dulu apakah harus gimit. Kalau tidak ada gimit, maka sesuai dengan jadwal kuliah. Apabila ada gimit, maka bisa berubah di jam seperti ini atau berubah di jam 19. Menurut saudara, seperti apa enaknya? Bila ada gimit loh ya. Kalau nggak ada gimit ya aman sesuai dengan jadwal kuliah saja. Di mata kuliah yang lain seperti apa? Apakah ada gimit? Izin Pak, kalau misalkan ini kita ada mata kuliah bahasa Inggris dari jam 4 sampai jam 5.45. Paling kalau misalkan di pelajaran Bapak ada jimit, mungkin setelah maghrib paling Pak. Oke ya, siap. Setelah maghrib aja ya, amannya ya. Oke, ya betul. Mungkin yang lain ada pendapat? Ya, oke. Sepertinya itu ya. Mas Fajar, Fajar jempol ya. Oke, kalau memang seperti itu, saya cukupkan perkuliahan pada sore hari ini. Apa masih ada yang ingin saudara tanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, Bapak tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah pertemukan kita pada pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat selalu para mahasiswa, semangat kuliahnya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kita semuanya, baik keberkahan dunia dan akhirat kita. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat menjalankan ibadah maghrib. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Bapak. sama-sama. Sama-sama.